selama work from home, selama school from home, kayaknya lihat Instagram Bunda banyak banget ya kegiatannya, malah yang kelas-kelas online-nya ya Bunda ya, bener gak sih? Iya, iya, Aku iya. ngeliat, Sebulan bisa 3 kelas gitu. wow, gitu ya. Jadi bukannya malah apa namanya sepi, malah banyak ya order Wah, kelas-kelas. tambah Oh, rame, iya. Pasien terus yang remote healing, yang distance healing juga udah uh, banyak banget gitu banyak kan. banget. Uh, jadi ini Bunda Lucy ini nggak hanya marketing ya teman-teman ya jagonya, tapi juga esoteris coaching segala macam lah pokoknya yang berhubungan dengan pemberdayaan diri ya. Jadi banyak banget ya kegiatannya. Udah nulis juga banyak buku. Nanti cari aja di googling, bukunya banyak banget. Nah, yang terakhir ini ada bicara tentang enjoy learning. Nah, malam hari ini kita akan coba kupas nih. Karena banyak nih teman-teman saya, teman-teman mamut gitu ya, mamah muda yang Mhm. stres karena selama ini biasanya anak diantar ke sekolah, habis itu bersosialita, tiba-tiba anak ada di rumah gitu ya, yang harus sekolah dari rumah, dan panik kan yang namanya nggak pernah ngajar, nggak pernah nemenin gitu ya, tiba-tiba selama 24 jam harus ada di rumah. Nah, ini kan jadi PR ya Iya, betul buat banget, PR banget, iya. PR banget ya. Nah, kalau Bunda sendiri gimana? Berapa orang sih anak yang sekarang masih sekolah Bunda? Sekarang sih udah nggak sekolah ya, semua anak-anak kan udah memang udah school from home. Mm-mm. Gitu ya, emang Kalau udah school from home ya. anak saya, Uh, mm, mm, anak saya sih ada 4, semuanya masih sekolah. Yang paling di gede sekolah. 3 SMA. Masih yang masuk kelas 1 SD juga ada. Jadi Oh tuh gitu saya ya. sebenarnya punya punya anak juga buat kelinci percobaan juga sih. Gitu Jadi ya. semua red usia ada gitu Reduksi kan. ada. Uh, Semua tahap perkembangan ada. Memang saya bikin ada yang remaja, ada yang anak-anak akhir, ada yang anak-anak, ada yang balita gitu. oh gitu ya. Keren, 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 Hmm. keren. Oke, nah tapi bicara tentang school from home ini buat Bunda sih memang udah nggak kaget ya, pasti udah sering ya juga ya memberikan edukasi Iya, sama anak-anak. karena anak saya kan homeschooling. Yang paling khususnya yang paling gede sih ya, karena dia kan special need banget. Dan dia waktu SMP kelas 3 dia bilang gini, "Mah, aku pengen sekolah normal, reguler karena Oh gitu. nggak terlalu banyak punya teman, sosialisasi juga kurang kan. Walaupun ikut kayak klub gimnastik, klub dance gitu, tapi dia merasa masih kurang gitu. Padahal dia selebgram kan, temennya banyak gitu. Nah, terus baru masuk 1 tahun ya udah homeschooling lagi pandemi. Berarti emang ya. Oke, nah ngomongin soal bagaimana supaya bisa enjoy di rumah nih, belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Nah ini pengalaman Bunda mungkin boleh di-share nih ke teman-teman. Kira-kira apa sih yang harus Iya, dilakuin para parent gitu ya, khususnya buat para ibu-ibu yang ada di rumah gitu ya Bunda. sebenarnya sih yang paling kaget itu adalah ibu-ibu yang tadinya kerja, nggak pernah, mungkin ngajar anak juga jarang ya. Iya, Anak diajar sama babysitter mungkin atau sama betul guru betul. les. Tiba-tiba sekarang kan mungkin guru les juga gaptek, nggak bisa ngasih bimbel, Heeh, terus harus heeh. nanganin sendiri di rumah. Belum lagi orang tua dengan WFH ini justru banyak banget kerjaan kantor gitu kan, bukannya makin sedikit makin banyak, bukan makin santai malah makin repot gitu. Terus anaknya masih kecil-kecil, gangguin, mah ini gimana soal ini, kamu udah lu marah-marah lah, udah gitu kan, gitu. Kerjaan dia belum selesai, itu sudah direpotin sama masalah anak. Belum lagi kalau di sekolah pelajarannya itu kan dari jam berapa harus ditarget jam berapa jam berapa. Nah kemarin banyak keluhan juga baik dari guru maupun dari orang tua nih. Dari orang tua jerit-jerit nih karena anaknya semua harus pakai komputer kan, rebutan. Rebutan benar. Pakai handphone juga rebutan. Nah, Iya, ada iya. lagi yang salah satu orang tua murid kami itu Gojek. Dia juga bingung kan, gimana caranya orang Gojeknya saya pakai kan buat order untuk jalan gitu kan, untuk cari nafkah. Sementara di rumahnya anaknya butuh handphone gitu kan untuk komunikasi sama gurunya. Nah, kendala-kendala teknik seperti itu sih sebenarnya yang dihadapin. Yang kedua itu mungkin dari guru-guru juga banyak yang teriak sih, karena
mereka nggak siap untuk digital learning karena waktu tahun lalu itu kan sempet saya keliling sama guru-guru PAUD di Diknas sama anak-anak SD gitu. Nah di sana juga saya melihat sih kayaknya guru-guru kita memang belum siap untuk revolusi 4.0 ya. Jadi nggak menyangka kalau ini tuh terjadinya begitu cepat. Padahal tahun lalu tuh kita lagi nge-branding satu brand itu kompetitornya Ruang Guru lah ya, Kelas Pintar namanya. Nah ini pembelajaran buat anak-anak yang sebenarnya di tahun ini kita udah merencanakan untuk roadshow ke beberapa sekolah gitu ya. Akhirnya tertunda dan harus dilaksanakan secepat mungkin karena memang tindakan yang sigap ini yang harus benar-benar sekarang tuh diambil gitu ya. Gak bisa cara ini, gak bisa cara ini, cara ini. Sehingga orang tua perlu yang namanya kreativitas sih. Nah, kemarin itu saya sempat sharing juga kan, karena kemarin seminar sama IGTKI seluruh Indonesia. Nah, di situ juga banyak banget guru-guru yang mengalami masalah, karena dia ada beban mental ketika nge-zoom sama anak-anak, anak-anaknya nggak bisa teratasi, terus dia juga beban mental karena dia sebenarnya nggak bisa mendidik anak-anaknya, gitu. Jadi iya, jadi dengan pertanyaannya soalnya bener, mengarah banget ya. Gimana cara mengatasi emosi saya sama anak saya yang nggak bisa belajar di rumah, nggak bisa dikasih tahu, yang lebih nurut sama gurunya, sementara saya harus mengajar anak-anak lain gitu. Itu sih sebenarnya yang jadi problem hari-hari ini ya. Sebenarnya problemnya mungkin dari dulu, cuman karena ini kondisi sekarang itu sangat mencekam dunia pendidikan, jadi semuanya keungkap langsung. Belum lagi isu-isu kalau misalnya anaknya special need gitu kan, itu perlu penanganan khusus banget itu. Sehingga jadinya juga mana yang harus diselesaikan, apakah masalah si gurunya dulu gitu ya, atau dia mulai ke masalah anaknya ya. Iya. Tapi memang buku yang saya yang PO ini lagi Enjoy Learning ini sebenarnya sih bukan buat guru aja, tapi buat orang tua juga. Betul. Karena sebenarnya prinsip belajar orang itu mulai dari bayi sampai dewasa itu sama, polanya sama, prinsipnya sama. Bagaimananya how to-nya juga sama, tinggal diterapin aja sesuai dengan usianya, dikopas kan gitu. Misalnya kalau bayi itu belajar gimana sih, ya natural, berarti ketika dia SD belajarnya gimana, ya natural dong. Ketika SMP belajarnya gimana, ya natural. Itu prinsip yang sebenarnya dikopas aja sampai dia mati gitu kan, ya natural aja belajar gitu kan. Karena otak kalau natural itu dia akan lebih menangkap happiness-nya, pengalamannya lebih dapat dibanding kalau ayo belajar saya nanganin anak ADHD itu pertama saya tanganin kan mamanya kan. Jadi sekarang namanya inisialnya D gitu. D, ikutin Bunda ya gitu. Kamu sekarang punya balok nggak? Oke, kita mainnya sama balok ya gitu kan. Terus anaknya lambat gitu kan, gitu. Mamanya yang sibuk, cepetan gitu. Dan itu di depan mata saya kan gitu. Terus saya cuma gini kan. Terus minggu depannya dia bilang gitu, kan lihat kan saya kan kalau lagi marah kayak orang kesetanan kan, ya kan. Mamanya nyadar sih. Terus abis saya gojok mamanya gitu, wah saya edukasi setiap malam tuh kalau nge-zoom bisa sampai jam 11, setengah 12 sampai dia ngantuk-ngantuk gitu kan. Gimana, udah ngerti belum? Udah. Terus begitu akhirnya dia mulai belajar tentang emosinya, mulai belajar ngontrol emosinya gitu. Lucu-lucu sih ceritanya. Iya. Nah itu kalau misalnya bicara tentang tadi enjoy learning ya Bunda ya. Nah ini mungkin teman-teman juga perlu tahu kenapa sih kita kok harus enjoy sih Bunda, untuk belajar itu harus enjoy dulu, itu penting banget ya Bunda, kalau belajar harus enjoy dulu. Iya. Jadi di otak kita itu ada 3 bagian otak. Yang pertama otak reptil, yang kedua otak mamalia, yang ketiga kan neokorteks ya. Nah, kita nggak bisa menangkap informasi ke otak depan, sementara ada hal yang menghambat di batang otaknya. Nah, contohnya, kenapa anak banyak yang suka ngelamun, kalau belajar sukanya lari-lari,
sukanya gangguin temen di kelas gitu kan, kadang-kadang suka pelarian gitu kan, ngumpet di kolong meja, kalau enggak sebentar-bentar ke kamar mandi gitu kan, pokoknya ada aja ulahnya gitu ya. Intinya sebenarnya karena dia stuck di batang otaknya. Kenapa dia stuck? Karena dia nggak nyaman, dia nggak aman, dia merasa nggak aman dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, mungkin bosan sama pelajarannya, mungkin susah. Jadi ada aja pelariannya gitu ke arah-arah yang seperti itu. Atau bahkan ngelamun pun itu sebuah bentuk kompensasi dari ketidaksukaan atau ketidaknyamanan dia dengan lingkungannya. Nah, namun ketika dia happy belajar, misalnya, dulu saya pernah ingat ada satu bapak-bapak dari Jawa, itu masuk TV juga, dan sampai sekarang saya ingat banget. Itu yang menginspirasi saya membuat buku Enjoy Learning selama 20 jam. Karena begitu saya ingat bapak itu langsung saya nulis gitu. Wah, apa sih pola yang dipakai bapak itu? Oh, saya dapat banget. Akhirnya saya dapetin 3 prinsip gitu. Yang saya dapat dari bapak-bapak itu gitu kan. Jadi dia tuh punya pola ngitung cepet. Dan dia dagang di depan satu sekolah yang anak-anaknya nilai matematikanya do re mi. Oke. Nah, tapi anak-anaknya itu happy ketika nongkrong sama bapak itu, makan bakso bareng-bareng, terus diajarin itu sama bapak itu. Akhirnya sampai kepala sekolahnya ngelihat, kok anak-anaknya itu jadi mulai agak ada peningkatan dinilai gitu kan. Akhirnya anaknya cerita, iya diajarin sama pak itu gitu kan. Nah, suatu saat si bapak ini diundang sebagai guru honorer lah ceritanya, ajar di kelas. Nah, pada saat ngajar di kelas, dia menggunakan cara-cara yang unik sekali sampai akhirnya dalam waktu 1 bulan lah, nggak sampai 1 bulan itu anak-anaknya bisa mencapai nilai 7, 8, 9 bahkan 100 gitu ya. Oke. Sangat mengejutkan gitu ya. Apa cara yang dipakai? Contohnya ngajar jari-jari. Biasanya kalau guru kan gambar di papan tulis ya. Di papan tulis jari-jari itu ada titik tengah. Oh ini kayak roda gitu ya, jari-jari gitu kan. Diameter yang ini gitu. Tapi pakai gambar. Kalau dia enggak, dia bawa sepeda ke dalam kelas. Untuk memperlihatkan ke anak-anak, ini loh namanya jari-jari. Anak-anak disuruh megang, anak-anak disuruh ngeliat, anak-anak disuruh ngerasain, dapat banget sensasinya kan, secara sensorinya masuk. Nah, kemudian ngajarin warna sama anak kelas 1 yang sama sekali hampir buta warna ya, mereka tuh bener-bener nggak tahu warna. Apa yang dilakukan dia? Dia adakan pesta di sekolah. Dia tiup semua balon-balon warna-warni gitu ya. Itu seminggu kemudian tuh anak-anak jadi tahu warna merah mana, warna kuning mana, warna hijau mana gitu. Jadi anak-anak tuh diajarin untuk mengalami sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya yang sekarang sekolah-sekolah udah mulai bergerak ke arah sana, tapi belum dapat sih kalau menurut saya. Buktinya apa? Saya nanganin satu anak, itu saya pikir dengan adanya SFH ini membantu dia untuk menjadi lebih cerdas karena bersama mamanya dong. Karena alasannya selalu bilangnya mamanya nggak pernah ngajarin dia. Saya pikir dengan adanya SFH ini mamanya bisa standby sama dia. Ternyata nggak juga. Setelah punya selidik, mamanya tuh nggak bisa matematika. Anak ini naik kelas 6, tapi nggak bisa perkalian. Oke. Iya, jadi dalam 6 kali pertemuan sama saya, 6 kali itu berarti 12 jam lah ya, 2 minggu. 2 minggu, saya drill abis-abisan. Dia bisa KPK, dia bisa FPB, dia bisa bilangan prima, dia bisa pembulatan bilangan gitu ya. Terus dia bisa ngitung, dia bisa perkalian, terus lebih cepat. Jadi sebenarnya anak-anak ini perlu diajar atau perlu tahu pola mereka belajar tuh kayak apa sih, karena masing-masing anak tuh pasti punya pola dan itu polanya beda banget. Kalau kita pernah belajar yang namanya mind map, speed reading, nggak semua anak bisa dipakein mind map, nggak semua anak bisa dipakein speed reading. Jadi kita mesti tahu polanya. Kemudian belum lagi kalau anak itu trauma kan, misalnya dia lagi belajar terus tiba-tiba dimarahin, terus dia kaget, masuk ke bawah sadarnya, akhirnya dia nggak mau belajar itu lagi. Jadi sebenarnya banyak banget sih faktor-faktor yang berpengaruh di SFH ini yang orang tua memang harus tahu. Karena mungkin dia punya trauma khusus di sekolah, tiba-tiba dia nggak bisa matematika, dia stuck bukan karena dia nggak bisa, tapi mungkin karena dia pernah dikatain gurunya atau diejek temennya gitu, atau nilainya selalu buruk dan dia nggak bisa konsentrasi karena merasa nggak aman di sekolahnya gitu.
gitu ya. Itu Ya, sih. ya, Jadi ya. kalau bicara tentang sekolah atau pelajaran anak-anak, saya bisa 1 bulan ngomong nggak berhenti. Kayak seru banget. Jadi ternyata itu tadi ya, banyak yang nggak ngeh batang otak itu terhambat di situ ya, bicara tentang proses belajar ya. Iya. Betul betul. Nah itu kalau misalnya yang katakanlah udah SMP ataupun SMA sama juga Bun. Kejadiannya gitu juga Sama, prosesnya. sama. Semuanya sama. Prinsipnya sama. Belajar itu cuma 3 kok. Belajar itu Hmm. bisa benar-benar masuk ke dalam hipokampus orang, jadi peta di hipokampusnya, kemudian amigdalanya nggak melakukan hijacking, dia happy belajar, maka neokorteksnya akan bisa mengambil fungsi untuk berpikir. Kan intinya gitu kan. Jadi Yes, kalau yes, yes. seseorang atau seorang anak nggak bisa berpikir atau berkomunikasi dengan baik, berarti kan neokorteksnya terhambat. Kalau neokorteks sangat terhambat, udah pasti nih kerjaannya si sistem limbik nih. Ada apa nih di sistem limbik? Sistem limbik kan banyak banget bagiannya gitu kan. Oh, ada amigdala, ada dekat situ ada bangsal ganglia juga, dekat situ ada hipotalamus, hipokampus gitu kan, banyak banget. Nah, jadi ketika belajar itu harus ngapain? 3 aja prinsipnya. Belajar itu caranya dengan bermain. Belajar itu dengan mengalami sendiri. Dan yang paling penting, belajar itu harus bergerak. Iya, jadi anak saya kan ADHD berat ya. Waktu kelas 1 itu dia masih di sekolah reguler. Terus dia kan nggak bisa diem. Terus saya bilang, kalau kamu nggak bisa belajar pada saat kamu diem, kamu harus bergerak. Aku gituin kan. Kalau Miss Novi bilang kamu nggak boleh bergerak atau kamu dimarahin karena bergerak, suruh Miss Novi ngadep mama. Bukan saya ngadep Miss Novi gurunya. Kawannya. Oke, ini ada pertanyaan dulu nih Bunda. Ada pertanyaan dari Drozaliat ya. Bagaimana belajar nulis yang menyenangkan untuk anak TK? Anak saya sudah bisa membaca, tapi kalau nulis nggak suka. Nah, ini gimana tuh? Supaya nggak pengen terlalu maksa juga nih, ayo belajar nulis. Oke. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini karena saya spesialis di membaca dan menulis. Anak saya 4 tahun nggak pernah saya ajarin baca tulis, saya cuma stimulasi dan sekarang baca tulisnya bagus banget. Sekarang 5 tahun. Nah, nanti boleh share juga karena di IG Live saya akan lagi menyusun planning untuk ngajarin mama-mama yang bingung ngajarin baca tulis. Baca tulis itu nggak harus diajarin karena itu alam ya. Cuman masalahnya standar kurikulum di Indonesia itu kelas 1 kan harus baca tulis. Betul. Ya kan? Prinsipnya itu adalah stimulasi, bukan jadi anak 5 tahun pertama itu yang paling penting adalah pengembangan otak kanan, bukan otak kiri. Semua orang sampai mati otak yang pertama kali menerima informasi itu otak kanan, bukan otak kiri. Contohnya, Thomas Alva Edison itu waktu menemukan rumus, apa yang dia lakukan? Dia berimajinasi dulu, dia menciptakan sesuatu, baru dia kembangkan rumusnya. Begitu pula dengan Albert Einstein dan tokoh-tokoh ilmuwan lainnya. Nah, itu yang harus kita tahu pertama. Yang kedua, otak kiri anak baru siap berkembang itu di usia 9 tahun. Jadi kalau terlalu dini kita jejerin langsung ke baca tulis hitung, maka si anak itu akan mengalami stuck di batang otaknya atau stres. Akhirnya dia jadi males baca tulis. Apalagi anak-anak sekarang gadget mania kan. Jadi mereka karena keseringan main gadget, mereka jadi males baca. Bukan males baca, tapi matanya tidak teraktivasi karena terlalu sering melihat layar biru. Gitu. Belum lagi nanti kalau cerita gadget banyak banget lah ya. Nah, untuk yang baca tulis, yang pertama yang harus distimulasi itu adalah apa yang dilibatkan pada saat proses baca tulis. Tangan dong pasti, ya kan? Betul. Baca tulis itu pakai tangan, bukan pakai mulut, apalagi pakai kaki. Tapi, ya kecuali yang nggak punya tangan lah ya. Tapi apa yang terjadi ketika seseorang nulis? Nih, lihat saya ya. Kalau ini banyak terjadi, orang dewasa aja juga. Nih, lagi nulis gini nih, mulutnya nih. Get it? Jadi kayak nyuapin anak.
nyuapin anak itu kan harusnya yang mangap anaknya ya. Sendok ke arah anaknya, karena mamanya cuman fungsinya cuman tangan yang bekerja untuk nyendokin ke arah mulut anaknya. Tapi yang terjadi adalah mamanya yang nah itu namanya kompensasi. Ya, jadi ketika seseorang nulis itu kan ada prosesnya ya. Pertama anak pegang begini dulu, kemudian gini 4, kemudian ketiga 2, baru dia nulis yang benar. Bahkan orang dewasa pun capek atau nggak suka nulis karena sebenarnya posisi nulisnya yang salah. Nah, jadi stimulasi untuk menulis itu harus dikembangkan dalam diri anak supaya dia happy nulis, dia nggak capek nulis. Caranya gimana? Diurut sama mamanya. Diurut aja bagian otot-otot yang terlibat dalam menulis. Nih kayak misalnya, kenapa sih orang bisa angkat barbel ya untuk membentuk otot? Kenapa? Karena otot tangan itu sering banget dipakai. Kalau ini udah capek, yang terjadi apa? Kalau tangan udah capek, yang terjadi adalah dia pusing. Karena kan otot itu sampai ke sini. Gitu. Jadi olahraga, gerak itu membantu banget untuk membuat si otot-otot anak itu jadi lebih kuat. Nulis gak bagus karena ototnya gak kuat. Refleksnya gak bagus gitu ya. Jadi anak 5 tahun itu jangan dipaksa, tapi dengan cara distimulasi. Stimulasinya pakai apa? Pakai sensori. Sensorinya yang dia miliki apa? Visualnya diaktifkan, auditorinya diaktifkan, kinestetiknya diaktifkan. Nggak bisa nulis. Hari ini suruh nulis angka 1, nggak bisa. Gredek gitu ya. Besoknya kembangin, pakai pasir. Supaya dia ngerasain, oh ini loh angka 1, ini loh I, ini loh L gitu ya. Garis. Jadi proses menulis itu juga ada caranya. Nah, itu yang sebenarnya nggak diajarin sama guru TK, karena udah 3 tahun ini saya kan keliling sama guru TK ya, dan mereka nggak tahu loh prinsip dasar nulis tuh apa aja gitu. Karena gitu. Saya praktisi brain gym dan neuroscience, jadi saya tahu banget bagaimana si otak itu berproses dan terstimulasi ketika membantu si anak untuk membaca sama menulis gitu, tanpa dia dipaksa untuk baca tulis. Oke. Gitu. Iya. Wah, seru banget ya. Banyak kan ini kalau misalnya nggak langsung dipraktekin, kayaknya agak susah ngebayanginnya ya. Mesti ikut workshop kalau ada. Iya, Oke, ini ada pertanyaan nih dari Tijarotin. Bagaimana cara anak senang belajar dan tidak kecanduan gadget? Nah, ini tadi barusan sempat disinggung juga nih, gitu ya. Iya. Gimana jadi senang belajar, nggak kecanduan gadget? Buat mereka jatuh cinta sama kita. Oke. Nah, yang namanya kecanduan gadget itu kalau dia main, menurut penelitian, kalau dia main setiap hari lebih dari 2 jam dan nggak produktif dan nggak ngapa-ngapain dan nggak ngobrol, dan itu menyita waktu sehingga otak depannya itu tidak berfungsi. Ya, jadi tanda-tandanya kalau kecanduan gadget, dipanggil pasti nggak nyaut. Karena dia over fokus sama gadgetnya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang dia lupa waktu. Nah, ketiga dia lupa tentang bahwa tugasnya itu adalah belajar. Ya. Nah, sehingga anak-anak saya, karena saya tahu banget ya, sebagian besar anak-anak itu trauma sama yang namanya belajar. Karena kalau dihitung ya, kalau menurut perhitungan Romawi, ini dia udah agak-agak ilmu perdukunan ya. Belajar itu kalau dihitung angkanya 4 itu kan angka mati. Terus saya bilang, pas saya hitung, iya bener juga ya. Maka saya bilang ini, oke, sekarang saya nggak akan bilang belajar ya. Oke, nanti besok kamu bawa buku IPS, kita bermain ya dengan IPS. Efeknya lain gitu kan. Terus mamanya datang, ayo Nel, bener kan? Mama bilang belajar IPS gitu. Bermain mama gitu. Jadi anaknya tuh kalau dibilang bermain dia lebih mau belajar. Iya, lebih mau belajar gitu kan.
Nah, sebenarnya anak-anak itu perlu dikasih pengertian. Jadi anak-anak saya tuh juga main gadget. Nggak bisa enggak, karena memang sekarang dunia teknologi. Tapi ketika dipanggil dia mau nengok, waktu jamnya dia harus belajar gitu ya, dia mau belajar, dia langsung tinggalin, dia langsung pause, terus dia langsung tahu tugasnya gitu kan, dan nilai-nilainya tidak terganggu sama sekali gitu. Itu sih, jadi kenapa? Karena gadget itu kan multimedia ya, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, semuanya kena lah gitu ya. Sementara suara mamanya itu menyakitkan di telinga misalnya, nggak asik gitu kan. Mungkin beda kalau misalnya mamanya pakai rambut badut, terus sambil puterin musik dangdut misalnya, atau bermain TikTok gitu kan, terus ngajak anaknya main TikTok. Nah itu. Dan lagi juga mungkin banyak orang tua yang kurang ide aktivitas di rumah. Aduh, gue mau ngapain ya? Udahlah, daripada bingung, udah anaknya kasih gadget aja. Jadi diasuh sama gadget. Jadi kasih aja pengertian supaya si anak itu ngerti bahwa nggak apa-apa main gadget, nggak apa-apa, bukan dilarang, nggak apa-apa, karena memang kita nggak bisa menolak ya. Saya bukan orang yang anti sama gadget, saya orang yang pro sama gadget, karena saya banyak meng-coaching anak-anak yang gadget akhirnya sukses kok gitu, asal tahu caranya. Tahu caranya ya, jadi bukan malah dilarang sama sekali, tapi justru ya, dibikin caranya supaya bagaimana dia mencintai ibunya ya. Nah ini menarik nih, kita bicara tentang bagaimana cara mencintai seorang ibu gitu ya dari seorang anak. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu nih supaya, padahal kan dari lahir pastinya sudah tahu dong itu ibunya gitu kan? Iya. Gimana tuh Bunda? Apa ya, anak-anak kadang-kadang bilang gini, aku kan nggak minta dilahirkan gitu. Ya emang kamu nggak minta dilahirkan, tapi kamu yang minta ada di dalam perut mama. Jadi dari berjuta-juta, bermiliar-miliar sel sperma dan sel telur, kan dia jadi juara ya. Juara itu definisinya sama dengan pemimpin. Jadi sebenarnya adalah kita itu semuanya kan sudah emang terlahir jadi juara dan jadi pemimpin buat diri sendiri. Tapi kekonyolan kita adalah kita nggak memanfaatkan itu, karena kita memutuskan untuk jadi, kalau saya pernah ada IG live, maaf ya, saya pernah ada di IG live, saya bilang gini, kamu lahir jadi berlian, kenapa kamu memilih jadi tai? Jadi banyak orang yang ngerasa nggak sukses jadi ibu, atau merasa minder karena nggak punya ide, nggak bisa punya kemampuan gitu. Semua kemampuan untuk menjadi orang tua atau mengasuh diri sendiri itu udah ada dalam diri orang, udah ada gitu. Misalnya, ini contoh sederhana, kalau anak kecil itu kan suka main main role play sama boneka ya. Terus dia pura-pura jadi mamanya, dia ngasuh anaknya, ya kan? Nah, sebenarnya kan dari situ kan udah kelihatan tuh, seseorang itu udah punya naluri keibuan tuh dari lahir gitu. Dan itu dia gimana caranya berkembang ya, dia memodel dari lingkungannya. Jadi contohnya orang tua yang gagal mendidik anaknya itu biasanya adalah karena dia berkaca dari pengalaman dia di masa lalunya. Jadi dia merasa nggak happy ketika mendidik anak karena dia nggak happy masa kecilnya gitu. Itu sebenarnya yang perlu dikoreksi dulu supaya ketika kita selesai dengan diri kita lebih enjoy. Nah, kita mendidik anak juga dengan gembira gitu. Iya, betul. Oke. Iya. Jadi si ibunya harus enjoy dulu ya dengan dirinya ya, Bunda ya. Iya, enjoy dengan diri itu penting banget untuk langkah awal untuk mendidik anak sih, karena ketika SFA ini terjadi, si ibu itu banyak yang justru jadi panik. Sebelumnya nggak pernah kelihatan, itu sekarang paniknya berlebihan lah, main dramanya lebih banyak gitu ya, intinya drama queen-nya lebih banyak gitu, belum lagi dia nonton drama Korea gitu kan, jadi lebih banyak drama-drama yang nggak jelas gitu kan. Nah, ketika ada informasi apapun masuk ke dalam diri dia, misalnya kayak
hoax-hoax yang nggak jelas, terus masuk ke pikiran dia, terus bikin dia panik. Aduh, nanti kalau di sekolah gimana nih? Ini kan sekolah kan nggak tahu ya kapan gitu. Ada yang isi 13 Juli. Aduh, nanti kalau misalnya 13 Juli anak saya sekolah terus gimana lalala gitu. Padahal kan itu kecemasan-kecemasan yang sebenarnya nggak perlu dipelihara. Itu kan masalah nanti ya. Namanya juga cemas. Cemas itu kan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu, belum tentu benar adanya. Tapi pikiran kita tuh selalu membentuk kebenaran-kebenaran yang sebenarnya nggak benar. Kalau saya bilangnya adalah kebetulan. Jadi ada kebetulan, ada kebenaran. Betul nggak? Betul, karena emang ini zamannya corona. Tapi benar nggak? Nggak benar gitu. Gitu. Jadi kalau saya bilang ini ilmu NLP sadis gitu ya. Ilmu NLP sadis. Jadi pembantaian pikiran kita itu dibantai oleh diri kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi sabotase itu nggak perlu lah, karena nanti kasihan si anak kan, anak yang ngerasain juga gitu. Karena anak yang sehari-hari ngeliat mamanya panik ya, karena mamanya di rumah ya dia ngeliat lah bagaimana si mamanya panik. Jadi respon-respon di tubuh anak juga perlu diperhatikan gitu. Gitu ya benar betul. Jadi memang banyak drama-dramanya sih, memang teman-teman saya juga cerita tuh drama yang dibuat bersama anaknya gitu ya. Waduh, ini gimana nih? Nah, salah satunya ini nih, Mbak Drosa nih, chat komen lagi. SFA ini kan banyak PR ya Bun dari sekolah, gimana? Oh iya, Gitu ya. banyak banget PR. Ada yang saya heran loh sama mama, adik saya kalau lagi ulangan nggak pernah diperhatiin sama mama, atau PR gitu nggak pernah dibantu sama mama. Kalau adik saya misalnya ulangan nggak ngerti, didampingin, dibacain tuh jawabannya, terus dilihat dari Google karena mamanya nggak ngerti gitu kan. Nah, sebenarnya SFH ini banyak banget cheating-cheatingnya orang tua sih gitu kalau aku lihat. Ya, pengen anaknya dapat nilai bagus gitu kan. Nah, tentang PR ya, tentang PR ini bumerang juga buat si anak, karena namanya pekerjaan rumah. Kok udah di sekolah belajar ada pekerjaan rumah lagi, pekerjaan aja udah kesannya udah negatif gitu nggak sih di dalam otak kita? Kayaknya sakit banget rasanya. Otak itu kan mencari sensasi kesenangan, menghindari rasa sakit. Kalau dengan kata pekerjaan, buset, udah di sekolah diperes otak gue, sampai di rumah suruh kerja lagi gitu kan, kerja di rumah kan berarti bekerja di rumah gitu. Maka kalau saya di Brain Gym itu kalau kita bilangnya home play, bermain di rumah. Jadi saya ganti kalimatnya. Nah, misalnya contoh sederhana ya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan ulangan. Ambil kertas ulangannya. Ibu akan bacain ya soalnya satu persatu, kamu kerjain jawabannya. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terus anak mulai begini, ada yang mulai begini, ada yang mulai glosor gitu kan. Sampai nomor berapa nih selesainya gitu kan. Nah, jadi saya suka ngajarin dengan teknik hypnoteaching ini salah satunya. Oke, sekarang anak-anak, kita ambil kertasnya dan kita bermain-main dengan yang namanya angka dan kalimat. Oke, kita kerjakan ya. Mulai dari nomor 10. 9, 8, kan gini udah tahu targetnya nomor 1. Pas nomor 2, satu lagi gitu kan. Jadi itu sebenarnya memberikan efek psikologis juga gitu. Jadi ketika misalnya ada PR, kita bermain aja, bermain mengerjakannya gitu. Jadi anak itu belajar sesuai dengan usianya dia. Misalnya 5 tahun berarti 5 menit waktunya. Habis 5 menit itu dia harus break dulu, istirahat dulu, bergerak, minum, atau ngitung kancing atau apa. Nanti dia belajar lagi gitu ya. Karena grafiknya itu kan si anak lagi semangat nih. Begitu di 5 menit, menit ke-6 itu kalau diterusin, dipaksain sampai 15 menit itu grafiknya langsung turun drastis banget gitu. Iya, jadi begitu 5 menit, misalnya tarik nafas, atau misalnya lompat-lompat, atau gambar-gambar dulu, atau misalnya cerita dulu sama mamanya. Nah, itu untuk menumbuhkan minat belajar anaknya berada di posisi yang sama ketika dia awal belajar gitu.
Intinya sebenarnya kalau belajar itu buat anak happy ketika belajar, maka dia akan menyukai yang namanya belajar. Oke, ya intinya adalah tadi dengan happy maka jadi enjoy ya, karena si batang otaknya tadi udah bisa tembus gitu ya Iya, menuju akhirnya dunia kan konteks ya. otak otak mamalianya kan happy nih. Gue happy nih, gue happy gitu kan. Si amigdala akhirnya udah lu minggir lu, orang gue happy kok gitu kan. Terus dia bilang sama batang otak, gue happy. Akhirnya dia memberikan respon positif sama tubuhnya, sama pikirannya gitu, sama semua sel-sel di tubuhnya bergeraknya secara aktif gitu. Nah itu ya, jadi menarik banget ya bicara tentang bagaimana kita bisa enjoy ya. Nah, cuma pertanyaannya kalau buat para ibu atau ayah yang lagi mengasuh anak nih gitu ya, selama school from home ini Bunda, kira-kira tipsnya apa nih Bunda yang bisa dibagikan Bunda? Apa yang harus dilakukan untuk cara enjoy-nya tadi why untuk kenapa perlu enjoy tadi penting banget memang bisa anak bisa masuk pembelajaran apapun gitu ya. Nah, cuman caranya kalau guru-guru mungkin kan udah di training selama kuliah PGSD pendidikan tinggi guru ya PGSD, PGTKI, TK ya. Itu ya. Nah, mereka pasti udah punya teknik-tekniknya gitu kan. Nah, sementara orang tua yang dengan latar belakang yang beragam tiba-tiba nih anaknya di rumah. Teknik teaching apa nih Bunda yang bisa jadi guru. Jadi guru nih Bunda. Ya, untuk jadi guru juga sebenarnya kan udah terberi dari Tuhan ya. Buktinya anak-anak nggak diajarin ngomong bisa ngomong, padahal nggak pernah diajarin sama orang tuanya. Gitu. Padahal ya sebenarnya secara bawah sadar orang tua ngajarin caranya dengan cara ngajak cerita, ngajak dongeng, itu kan sebenarnya ngajarin. Jadi sebenarnya orang tua itu sudah bisa jadi guru sejak dia dari anak dari dalam kandungan, diajak ngomong, diajarin gitu kan. Nanti kamu kalau udah gede gini ya deh gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah yang pertama buat orang tua yang di rumah, judgement itu hindarin banget deh. Melabel anak tuh hindarin banget. Begitu anak susah, itu jangan pernah direndahkan. Justru dikasih motivasi. Kalau misalnya dia ngerjain matematika nggak bisa, dia ke mamanya kan, mah ini gimana soalnya, buset deh, mama dulu nggak pernah kayak begini, soalnya susah banget, misalnya. itu negatif lagi gitu. Soalnya banyak anak-anak yang bilang, mama kan bego matematikanya bunda gitu. Hah, anak bisa ngomong gitu ya. Walaupun saya tahu mamanya ini emang bego, karena saya teman mamanya waktu ini teman main remaja gitu kan, saya tahu mamanya emang nggak suka matematika dari kecil. Cuman kok anaknya sampai ngomong kayak begitu kan, berarti ada sesuatu gitu. Itu doktrin yang negatif. Mama aja nggak bisa, ngapain aku bisa? Dia sempat ngomong begitu. Nah, iya. Nah ya, terus yang kedua, biasanya kalau orang tua itu beda sama guru. Kalau guru itu kan dia cuman kayak memenuhi standar kurikulum, kalau enggak nanti dia akan cari cara, karena tekniknya mungkin akan lebih banyak gitu kan. Tapi kalau buat orang tua itu, cara ide-ide itu kan kadang-kadang agak kurang gitu ya. Jadi temukan ide-ide yang kreatif, misalnya waktu anaknya belajar sama gurunya, dilihat, diobservasi kira-kira anaknya belajar gimana sih, gurunya gimana sih ngajarnya gitu. Dan untuk menciptakan ide-ide kreatif atau lihat di YouTube gitu kan. Banyaklah cara untuk menciptakan ide. Nah, yang ketiga ini penting banget, bahwa ketika kita udah berhadapan sama anak, itu ada yang namanya emotional engagement. Pasti keterlibatan emosinya ada. Anak nggak mampu ngerjain, ih kok nggak bisa, gini aja nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah dia melakukan yang namanya projection. Dia menuntut anaknya bekerja sesuai dengan standarnya dia gitu. Padahal ini terjadi waktu sebelum SFH juga terjadi gitu ya. Karena anaknya tidak sesuai dengan standarnya dia, yang harus di atas KKM, maka anak-anaknya dikasih bimbel. Nah, kalau sekarang kan kelabakan, bimbel udah pada tutup gitu kan, nyari bimbel mau kemana gitu. Nah, akhirnya si orang tua tuh harus menemukan teknik untuk anaknya bisa belajar tapi dengan cara yang salah gitu. Nah, kalau misalnya dia kemudian yang keempat, kalau misalnya dia mengalami kesulitan, mungkin dia butuh gurunya untuk
diskusi gimana nih nanganin anak ini selama ini di sekolah gimana. Nah, yang lebih bahaya kalau diajak diskusi, gurunya juga bilang, nah itu dia waktu sekolah juga emang begitu kelakuannya. Nah, itu gimana tuh ya? itu udah dunia akhirat itu. Nah kayak gitu ya udahlah, cari pertolongan staf ahli, jangan lupa hubungin saya. Nah, iya tuh ya. Jadi itu Bunda Lucia ya. Solusi. Itu repot juga tuh kalau gurunya juga sama-sama bingung ya solusinya. Iya banyak yang kayak begitu. Betul. Nah ini menarik ya, soal bicara tentang bagaimana kita bisa menangani anak gitu ya selama ada di rumah gitu ya, khususnya dalam hal belajar school from home. Tadi udah ada 4 tips dari Bunda. Nah ini menarik bicara tentang bagaimana metode-metode ya, ataupun juga kreativitas orang tua ya Bunda ya. Tadi bisa lewat YouTube ataupun juga di googling juga banyak kok ya guru-guru yang sharing tips gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, kalau selama ini mungkin katakanlah karena mungkin dua-duanya, terutama buat teman-teman yang mungkin dua-duanya sama-sama kerja nih, tadinya kan ya bekerja di kantor ya, work from office gitu ya. Nah sekarang udah tiba-tiba harus work from home, terus anak juga school from home gitu ya. Yang tadinya mungkin ada asisten rumah tangga, tapi kemudian juga akhirnya ngumpul jadi satu gitu ya. Yang komunikasinya awalnya mungkin nggak terlalu dekat gitu Bunda. Nah ini gimana Bunda, ada solusi nggak Bunda untuk komunikasi anak dengan orang tua yang kerja di rumah, kerja di rumah. Kerja di rumah. Semuanya karena udah from home jadinya home on fire sekarang. Konflik udah mulai ada, terus perceraian juga meningkat kan, perceraian meningkat, gangguan psikis juga makin meningkat, orang tua juga makin perlu untuk dilakukan pembinaan mental gitu ibaratnya ya. Jadi makanya saya banyak kelas, kenapa? Karena sebenarnya lagi edukasi orang tua gitu. Kan banyak yang bilang, ya kelasku kan kadang-kadang sertifikasi kan agak mahal gitu ya. Di sini ada Pak Sabit Tohari, itu tahu banget tuh, dari Kalimantan. Itu salah satu alumni saya. Emang kelas saya mahal gitu kan. Ya di atas 2 juta lah, nggak terlalu mahal banget lah ya. Tapi di sini pada jerit-jerit gitu. Aduh, mumpung murah gitu kan, dalam arti kayak emang mau murahin dari selama-lamanya, emang mau harganya segitu gitu kan. Nah, jadi apa ya, ketika kita berhadapan sama anak yang susah untuk diajak komunikasi, itu agak menyulitkan buat orang tua karena dia nggak terbiasa untuk pola-pola itu ya. Nah, dengan cara pendekatan yang khusus gitu ya. Jadi kalau anak itu kan sebenarnya transnya kan, kalau kita ngomongin hipnosis itu, dia gampang banget disugesti kalau dia percaya ya. Intinya kan kepercayaan. Kalau dia nggak percaya, gimana kita mau ngobrol sama orang? Kayak kita mau curhat sama teman kita, kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa lah curhat sama dia gitu. Orang gimana mau buka komunikasi sama dia gitu kan. Tapi ketika misalnya kita mulai percaya, kita membuka komunikasi, maka si anak itu akan lebih terbuka sama kita. Kalau misalnya dia lagi nggak bisa komunikasi, ya nggak bisa dipaksa juga. It's fine gitu kan, maksudnya mungkin bukan saat yang tepat, tapi ketika misalnya lagi makan atau misalnya dia lagi main, Dek, misalnya lagi main gadget lah ya, Dek, kamu main apa sih? Oh, main Minecraft gitu kan. Minecraft seru amat, seru nih Mas, seru gitu kan. Wah, kamu main sama teman-teman kamu ya gitu. Iya mah lagi mabar. Mamanya nggak tahu kan mabar apa kan, nggak mungkin nanya sama anaknya. Kalau nanya sama anaknya berarti itu mengganggu proses komunikasi, seolah-olah mamanya katro atau gaptek atau nggak gaul gitu kan. Jadi anaknya, apaan sih mama nggak gaul. Jadi mamanya cari di internet, apa itu mabar gitu. Oh, main bareng gitu kan. Terus langsung dia bilang, oh iya main bareng. Mama juga udah mau mabar gitu kan, padahal nggak ngerti mabar gitu kan. Nah itu salah satu teknik untuk mendekati anak dari sisi si anaknya supaya ngerasa nyaman dulu. It's okay untuk menjadi sama-sama anak, sama-sama main gitu ya. Jadi kayak saya juga, anak saya lagi suka sama yang namanya Roblox gitu kan, ngapain Roblox. Pas saya liatin, oh ternyata saya ajarin Camtasia kan, anak 9 tahun. Saya ajarin Camtasia, terus dia nge-YouTube. Oke, guys, ini saya ketemu lagi di channel saya gitu kan. Terus, oke. Jadi dari situ tuh harus ada pembelajaran yang diambil, dan kita harus tahu menangkap
esensinya kenapa sih si anak ini suka sama permainan ini. Jadi saya waktu selama ini jadi ngerti, oh anak saya sukanya karena ini gitu kan. Dia bisa main ketemu sama temennya yang nggak dikenal gitu kan. Wah, Cel, kenapa kamu add-nya cewek semua gitu kan, yang cowok nggak di reject gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu kan kita perlu ngerti ya dari sisi si anak supaya nanti ketika komunikasi dia juga nurut gitu. Anak-anak saya semua bilang, kenapa sih anak-anak saya kok nurut sama saya gitu? Karena saya ngadain pendekatan gitu. Dia nggak bisa main, misalnya mau jam tidur, nggak bisa lepas gadget gitu ya. Papanya nggak bisa, tapi sama saya langsung takut, bukan karena takut karena dia takut ya, tapi saya melakukan pendekatan. Kamu lagi main apa sih? Seru amat gitu kan. Ntar mainnya lanjutin yuk, kita mandi dulu. Nah, kita cucian dulu. Kira-kira mau cucian nggak? Mau. Dengan harapan abis itu ngelanjutin. Nah, nanti pas cucian disugesti ulang lagi. Jadi kayak nested loop gitu loh. Gitu. Ya ada teknik-tekniknya sih kalau komunikasi sama anak. Iya. Emang kalau udah jago NLP, master banget gitu ya. Masukin nested loop lagi ke anak kayak gitu ya. Iya, masukin nested loop sama anak. Oke, sip. Nah, ini keren banget. Ini bukunya ini udah terbit belum sih, Bunda? Enjoy Learning ini, Bunda? PO. PO dulu ya. Oke. Ya, masih PO. Cuman bulan Agustus sudah mulai kelasnya. Oke. Oh, jadi tidak hanya buku tapi ada kelasnya juga, Bunda. Boleh dong diinfo, Bunda? Karena kan kita juga belum tahu nih school from home, work from home ini sampai kapan nih, belum tahu nih. Habisnya gitu ya. Jadi pasti penting banget nih belajar dengan modul Enjoy Learning ini, Bunda. Oke. Ya, sip. Halo, Bun. Ya, dah. Putus-putus tadi. Ya, ini bicara tentang school from home ini kan kita masih belum tahu nih sampai kapan ya berakhirnya gitu ya. Pastinya orang tua perlu satu solusi gitu ya. Salah satunya mungkin dengan Enjoy Learning ini. Nah, ini gimana nih, Bunda, programnya, Bunda? Ya, jadi Enjoy Learning ini sebenarnya kan buku emang yang saya sumbangkan untuk para pemerhati anak di Indonesia. Dan kebetulan saya kebut 20 jam waktu itu nulisnya, dan karena pandemi ini agak tertunda gitu. Karena tahun ini sebenarnya kita udah planning untuk roadshow ke beberapa puluh sekolah. Cuman karena kayak begini kondisinya ya kita tetap akan jalan mulai 2 minggu ke depan, cuman by online gitu kan. Ada sih yang mau ngotot offline, ada gitu. Nah, maksudnya buku ini memang saya persembahkan untuk para pemerhati anak Indonesia, artinya guru masuk, orang tua masuk. Saya nggak tahu kan kondisi pandemi, mungkin juga saya sudah meramal kali ya adanya pandemi, makanya saya bikin buku itu gitu kan. Iya. Jadi buku itu ada tentang bagaimana kita bermain, bagaimana mengalahkan virus pikiran, bagaimana mengalahkan label negatif, bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak, bagaimana menjadikan belajar itu menyenangkan, bagaimana how to-nya belajar itu ada aturannya, aturan bakunya tuh kayak apa, gimana memanipulasi bawah sadar anak supaya dia happy belajar, dan yang paling penting adalah belajar itu bergerak. Jadi di bab terakhir itu ada yang namanya learning connection, menyambungkan neuron-neuron atau saraf-saraf kita supaya lebih kuat menerima informasi baru dari guru ataupun pelajaran-pelajaran yang akan diterima gitu, dengan cara bergerak. Nah, gerakannya itu juga ada di situ. Dahsyat banget tuh ya. A to Z lah bicara tentang learning ya. Keren. Ya kalau itu emang udah lengkap banget sih. Nah, itu kalau selain dari bukunya, kalau yang program kelasnya sendiri ada juga, Bunda? Ya, jadi kelasnya itu kita buka 2 minggu. 2 minggu ya pastinya ada kelas WA-nya, kelas Zoom-nya, sama kelas konsultasi. Jadi ada 60 video yang bisa ditonton untuk yang orang-orang yang udah beli kelas ini gitu kan. Jadi bulan Agustus awal kita udah mulai kelasnya. Oke, bulan Agustus awal ya. Yeah. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik mau join kelas ataupun juga bukunya gimana, Bunda? Kontak ke siapa, Bunda? Boleh ke dirimu.
Gimana aku ini ya. Nah, ke situ dengan Mbak Indri Oh, nomornya. ada ya. Oke, sudah ya. Nah, oke, dengan Mbak Indri ya, itu nomornya sudah diketik di situ di 0818 074 44 074. Nah, itu ya. Nanti juga kita tulis juga deh nanti di deskripsi apa di caption ya, di caption untuk rekamannya. Jadi kan sekarang IGTV itu mengakomodir kelas-kelas live seperti ini, jadi nanti langsung simpan IGTV rekamannya. Jadi kita tulis di deskripsinya, Bunda. Oh, oke, Oke. oke, oke. Nah, ini ngomong-ngomong kita nggak kerasa nih Bunda sudah hampir 60 menit ngobrol-ngobrol soal enjoy Oh ya? learning. Menarik Iya, banget belum sebulan. gitu ya. Nah, boleh disimpulin Bunda, jadi bicara tentang enjoy learning ini apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah atau ibu yang menemani anak selama school from home, Bunda? Ya, proses belajar itu proses yang alami. Jadi nggak usah takut sama yang namanya belajar. Begitu kita takut mengajarkan anak, berarti kita punya konsep yang salah tentang belajar. Jadi sukai dulu yang namanya belajar, kitanya harus suka dulu belajar. Gimana kita mau ngajarin anak kita suka belajar kalau kita nggak suka belajar gitu kan. Jadi Iya, sukai iya. belajar, buat hati gembira pada saat mengajarkan anak. Nanti hati yang gembira itu yang akan dinikmati oleh si anak, sehingga anak juga gembira pada saat belajar. Jadi cintai belajar seperti Anda mencintai dirimu sendiri. Oh gitu, oke. Jadi dari kembali lagi bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri kalau anaknya akhirnya mau cinta sama kita gitu ya. Iya, Sip. betul banget. Oke, sip, sip. Terima kasih banyak Bunda untuk Ya, sharing-sharingnya. sama-sama. Nanti kita undang lagi ya Bun. Oke, Sama-sama. see you, bye-bye semuanya, thank See you. you.